Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya sebagai perwakilan dari PJ Pembelajaran Microteaching dikarenakan Pak Edi berhalangan untuk hadir, jadi kita akan melakukan microteaching secara mandiri. Selanjutnya, untuk jalannya microteaching hari ini, saya serahkan kepada moderator dari tim 1. Silahkan kepada Mbak Dinda. Baik, Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan melakukan presentasi microteaching kelompok 2, yaitu yang pertama nanti ada Mbak Syifani, kemudian Mbak Nur Aini, dan yang terakhir Mbak Larasati. Teknisnya masih sama dengan microteaching yang sebelum-sebelumnya, yakni diberikan waktu masing-masing 20 menit bagi setiap presenter. Setelah itu, setelah selesai semua, kemudian dilanjutkan sesi review dengan reviewer. Yang pertama ada Mbak Asri mereview Mbak Syifa, kemudian Mbak Agnes mereview Mbak Nur Aini, dan yang terakhir Mbak Rosi mereview Mbak Larasati. Kemudian kalau sudah jelas semuanya, mungkin boleh dimulai. Mbak Syifa mungkin sudah siap. Baik, terima kasih kepada Mbak Dinda. Baik, teman-teman, akan saya mulai ya untuk microteaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah kalian puasa semua? Alhamdulillah, Bu. Puasa, Bu. Alhamdulillah ya, anak-anak. Karena hari ini kalian puasa, tetapi kalian harus tetap semangat walaupun kalian berpuasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Adakah di sini yang bersedia memimpin berdoa? Ada yang bersedia, anak-anak? Atau Ibu tunjuk nih? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak Rosi. Baik, marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, terima kasih kepada Nak Rosi karena sudah bersedia memimpin berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kepada kalian siswa Ibu kelas 2. Nah, nanti Ibu akan menyebutkan nama kalian, lalu kalian menjawab hadir ya. Mbak Ika, hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya, Mbak Dinda. Hadir, Bu. Mbak Rosi. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, sepertinya hadir semua ya ini. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat terkait materi yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya? Ada yang ingat nggak? Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan materi untuk hari ini ya. Ibu izin share screen ya anak-anak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Dengan subtema yaitu hidup rukun di tempat bermain. Nah, dengan subtema tersebut kita akan mempelajari yang pertama. Ada bahasa Indonesia. Di sini indikatornya yaitu menjelaskan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. Selanjutnya ada indikator 41.1, memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun.
Selanjutnya untuk muatan PPKN. Di sini ada indikator 1.1.1 yaitu meyakini hubungan gambar binatang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, serta sel-sel Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu indikator 2.1.1 yaitu menerapkan sikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya indikator 3.1.1 yaitu mengkaitkan hubungan antara simbol dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Lalu indikator yang terakhir yaitu 4.1.1 menceritakan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila ketiga Pancasila ketika bermain. Baik, yang selanjutnya ada muatan PJOK juga. Kita hari ini akan mempelajari yang pertama 3.1.1 yaitu menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Yang selanjutnya yaitu ada 4.1.1 mempraktikkan gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, kita sekarang akan memasuki pembelajaran dengan subtema hidup rukun di tempat bermain. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan? Apakah terlihat dengan jelas? Jelas enggak ya, anak-anak? Jelas, Bu. Nah, Jelas, Bu. sekarang Ibu akan membacakan deskripsi dari gambar tersebut, lalu kalian akan melengkapi kalimat yang masih kosong. Nah, sebelumnya Ibu bertanya nih, siapa yang bersedia untuk melengkapi kalimat yang masih kosong ini? Siapa? Ada yang bersedia enggak? Atau Ibu tunjuk saja? Baik, kalau gitu untuk kalimat pertama Ibu tunjuk kepada Mbak Ika ya. Lalu untuk kalimat kedua nanti kepada Mbak Laras, dan kalimat yang terakhir pada Mbak Dinda. Bagaimana anak-anak? Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, untuk itu Ibu akan membacakan deskripsinya ya. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, pada gambar ini, Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Silakan masuk, Lani. Lalu, bagaimana Mbak Ika kalimat yang tepat untuk mengisi gambar tersebut? Kalimat yang tepat itu baik, terima kasih Ibu Siti. Seperti itu, Baik. Bu. Ya, terima kasih untuk Mbak Ika. Selanjutnya Mbak Laras ya. Lani malu menari di Bu. hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Bagaimana kalimat ajakan yang diajukan oleh Lani kepada Siti? Kalimat ajakannya, ayo menari di hadapan teman-teman, Lani. Itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Laras. Benar sekali. Selanjutnya, yang ketiga Mbak Dinda ya. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Ayo Lani, bergabung bersama kami. Bagaimana kalimat yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut, Mbak Dinda? Kalimat yang tepat yaitu terima kasih teman-teman sudah mengajakku. Seperti itu, Bu. Ya, pintar sekali kalian semua. Yuk, mari kita bertepuk tangan dulu ya. Ya, jadi ketiga jawaban dari Mbak Ika, Mbak Dinda, dan Mbak Laras benar semua ya. Nah, setelah itu, Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa kalian tadi sudah menyebutkan kalimat ajakan? Nah, apa itu kalimat ajakan?
Jadi kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, salah satu ciri khas pada kalimat ajakan yaitu digunakannya kata mari, ayo, yuk, atau marilah pada kalimat. Ya, selanjutnya siapa yang berkenan untuk membacakan pengalaman Lani? Siapa? Ada yang berkenan tidak untuk membantu Ibu membacakan bacaan dengan judul berlatih menari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Agnes. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku, Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kelompok. Ya, terima kasih ya kepada Mbak Agnes. Jadi ini adalah pengalaman Lani ketika dia mengajak temannya Siti untuk menari bersama. Nah, lalu akhirnya mereka bisa menari dengan kompak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, karena kalian kan sering bermain ya bersama teman, entah di rumah maupun di sekolah, pasti kalian pernah kan mengajak teman kalian. Nah, coba di sini siapa yang ingin menceritakan pengalamannya seperti Lani? 2 orang mungkin? Siapa anak-anak? Ada yang bersedia? Tidak. Saya, Bu. Ya, Mbak Ika. Lalu selanjutnya siapa? Saya, Bu. Ya, jadi Mbak Ika sama Mbak Dinda ya. Nah, jadi nanti yang lain juga menulis yang sudah Ibu tanyakan ini, seperti ini. Nah, jadi Ibu memiliki pertanyaan. Apakah kalian pernah mengajak teman yang sifatnya pemalu? Lalu ajakan apakah yang kalian lakukan? Serta bagaimana cara melakukannya? Nah, nanti teman-teman yang lain bisa menulis di buku tulis dengan format yang sudah Ibu berikan ini ya. Nah, nanti yang menceritakan pengalamannya yaitu Mbak Ika dan Mbak Dinda. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Sudah. Bu. Udah, Bu. Ya, sekarang Ibu persilahkan kepada Mbak Ika ataupun Mbak Dinda, siapa yang mau menceritakan pengalamannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dinda. Saya, nama teman saya yaitu Budi. Ajakannya untuk bermain sepeda. Kalimat ajakannya, ayo Budi kita bermain sepeda bersama. Kemudian tanggapan teman yang diajak setuju dengan ajakan saya dan dia senang. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Dinda sudah menceritakan pengalamannya dengan berani dan baik. Dan benar semua. Selanjutnya silakan kepada Mbak Ika. Baik, Bu. Nama teman saya itu Sarah. Kemudian ajakan untuk berbuka bersama. Kalimat ajakannya itu, yuk Sarah kita berbuka bersama. Lalu tanggapan teman yang diajak, kurang setuju Bu, karena harus mudik, tetapi dia senang. Ya, terima kasih kepada Mbak Dinda dan Mbak Ika. Kalian sudah benar ya membuat kalimat ajakan, yaitu dengan menggunakan kata yuk dan ayo. Nah, jadi kata yuk dan ayo itu memiliki sifat mengajak.
Ya, selanjutnya silakan kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian karena ini sedang dalam pembelajaran daring, sehingga kalian mungkin bisa berdiskusi melalui chatroom atau di WA ya. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan terkait teks yang sudah kalian baca tadi, berarti menari, namun di sini ada beberapa poin yang akan dibacakan, yaitu Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, karena menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini kalian bisa menjawab seperti contoh dari bagaimana cara menjaga kekompakan sebagai pengamalan sila ketiga Pancasila. Begitu anak-anak, paham? Paham, Bu. Ya, kalau begitu Ibu beri waktu sekitar 5 menit juga ya untuk berdiskusi bersama teman kalian. Baik, karena waktu sudah 5 menit, siapa di sini yang ingin menceritakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Laras. Ya, Bu, saya ingin menceritakan hasil diskusi saya. Terus jawabannya itu adalah sikap Siti dan Lani agar dapat kompak adalah dengan cara saling mendengar musik iringan atau ketukan pada tari tersebut. Agar dapat menyamakan gerakan yang ada pada Siti dan Lani, dengan cara itu mereka bisa kompak dalam menampilkan tarian tersebut, Bu. Begitu, Bu, hasil diskusi saya, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Laras. Jadi benar yang sudah disampaikan oleh Mbak Laras, yaitu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, jadi berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tentang pengalaman Lani berlatih menari, maka kita harus menjaga kekompakan dengan memahami sila Pancasila dan penerapannya. Nah, jadi sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau perwakilan. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas dari pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, lalu apakah menari juga termasuk penerapan sila Pancasila? Tentu, jelas iya, Nana. Jadi ketika kita menari, kita harus menjaga kompakan dengan kerjasama agar dapat menari dengan baik. Hal ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, penerapan sila ketiga Pancasila ini ketika kita ada di tempat bermain, yaitu ada 4 poin yang bisa kita lihat secara jelas. Yang pertama ada kerjasama, lalu saling ketergantungan. Yang ketiga mencapai tujuan yang sama, serta yang terakhir di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya kalian coba amati gambar yang sudah Ibu berikan, lalu sebutkan dan deskripsikan gambar 1, 2, dan 3, lalu manakah yang sesuai dan menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Coba siapa yang bisa dan berani untuk menjawab? Siapa? Ada? Coba Ibu ingin tahu, Mbak Agnes. Ya, Bu. Jadi gambar pertama itu menunjukkan gambar apa, Mbak? Sedang bermain sepak bola, Bu. Ya, lalu yang gambar kedua? Sepertinya sedang ribut di lapangan. Ya, benar. Lalu gambar yang ketiga? Yang ketiga sedang bernyanyi bersama. Ya, benar. Jadi, mana nih gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila? Gambar pertama dan yang ketiga bukan, Bu? Ya, benar. Jadi gambar pertama dan ketiga. Anak-anak yang lain paham?
Paham, Bu. Ya, Paham. baik. Selanjutnya Ibu juga akan menanya nih kepada kalian terkait pengalaman menerapkan nilai sila ketiga Pancasila. Nah, karena kalian pasti juga pernah dan tentunya pernah bermain bersama teman, terus juga bekerja sama mengerjakan tugas bersama teman, terus bermain bisa di rumah, di sekolah. Nah, pasti kalian punya pengalaman untuk menerapkan nilai sila ketiga Pancasila. Nah, siapa di sini yang ingin menceritakan pengalamannya terkait nilai-nilai yang sudah dia terapkan pada sila ketiga Pancasila dengan teman ketika bermain? Siapa? Ya, silakan Mbak Hani. Saya ketika bermain dengan teman saya itu tidak pernah berebut mainan, Bu, tapi bermainnya bersama-sama. Ya, pintar. Berarti Mbak Hani sudah menerapkan nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas menari, lalu kita sudah membahas sila-sila ketiga Pancasila. Nah, apakah ketika kita menari ini perlu adanya gerak yang berpindah tempat? Coba teman-teman bisa difikirkan, apakah ketika kita menari adanya perpindahan gerak? Ada, Bu. Ya. Jadi kita ketika menari itu tentunya ada perpindahan gerak ya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bisa dengan berputar, bisa dengan berjalan maupun lainnya. Nah, gerak tersebut dinamakan gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor ini adalah gerak yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, macam-macam gerak lokomotor itu ada lari, lompat, loncat, skipping, rolling, dan memanjat. Namun, tentunya gerakan lokomotor ini bisa kita modifikasi. Bisa menjadi permainan anak-anak, contohnya permainan bentengan. Nah, Ibu akan memberikan video pembelajaran ya terkait variasi gerak dasar lokomotor. Bentar ya, anak-anak. Firmansyah, biasa dipanggil Pak Fendi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu Ibu ini ya akan menjelaskan terkait video pembelajaran variasi gerak lokomotor. Tujuannya adalah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ada Jalan variasi jinjit, gerak dasar yaitu jalan, jalan dengan ujung kaki bagian jari. yaitu ada jalan jalan langkah jinjit, panjang. jalan tumit, jalan langkah biasa, jalan langkah panjang, jalan merangkak, jalan kepiting, jalan menirukan hewan gajah. Kita saksikan berikut contoh gerakannya. Lalu ini untuk beri contoh gerakannya. Jalan jinjit, Contoh jalan jinjit, kalian bisa jalan tumit, posisi tubuh tegak, pandangan lurus ke jalan langkah depan, biasa, dan langkah kaki berjalan seperti biasa. lalu jalan langkah panjang, Jalan merangkak, jalan merangkak, jalan kepiting, posisi tubuh tegak, dan jalan menirukan hewan. gajah. Nah, selanjutnya Lari yaitu langkah ada kecil. variasi gerak dasar lari. Lari langkah panjang, Lari langkah kecil, lari langkah panjang, lari memindahkan benda. lari memindahkan benda. Berikut contoh gerakannya. Dan ini adalah contoh gerakannya dari variasi gerak dasar lari. Ini yang Lari pertama, langkah kecil, lari langkah kecil. Lalu ini lari langkah panjang. Ini lari memindahkan benda. lari Ini lari berbelok-belok. berbelok-belok. Ketiga, variasi gerak dasar lompat dan loncat. Yang ketiga yaitu variasi gerak dasar lompat dan Lompat loncat. ke depan, kaki sejajar. Lompat Jadi ada lompat ke depan, kaki sejajar, loncat melewati lintangan kaki rapat, loncat kanguru,
Serta tadi yang terakhir, lompat kata. Melompat ke depan. Melompat ke depan. Ini Loncat melewati rintangan hula hoop. Hula hoop kaki Kedua rapat. kaki kanguru. Loncat kanguru. Pada pertemuan kali ini, yang terakhir lompat kata. Baik teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan terkait macam-macam variasi dari gerak dasar lokomotor. Ya, jadi intinya gerak dasar lokomotor ini adalah sebuah gerak yang kita harus melakukan sebuah perpindahan dari badan. Contohnya ada melompat, berlari, dan berjalan. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk memperagakan gerakan lokomotor. Contohnya ada gerak lari pendek, lari panjang, serta lari melewati rintangan ban bekas. Nah, nanti kalian bisa kirim dengan bentuk video di WhatsApp grup ya, anak-anak. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran. Namun jangan lupa nanti Ibu akan memberikan sebuah evaluasi untuk kalian berupa link kuisis. Nanti kalian bisa mengeceknya di grup kelas ya anak-anak. Nanti kalian langsung saja mengerjakan karena hanya terdapat 10 soal saja bentuk pilihan ganda. Nah, karena sudah mempelajari banyak hal, nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah ya, anak-anak, kalau anak-anak merasa senang. Karena pembelajaran kita sudah selesai, coba siapa yang ingin menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari? Siapa? Mempelajari kalimat ajakan, Bu. Ya, pertama kita sudah mempelajari kalimat ajakan. Lalu yang kedua, kita mempelajari Pengawalan sila ketika Pancasila. Ya, benar. Lalu yang ketiga, kita mempelajari Gerak lokomotor, Bu. ya. Benar ya, anak-anak. Jadi kita sudah mempelajari tema 1 dengan subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Nah, yang sudah kita pelajari itu ada kalimat ajakan, pengamalan sila ketika Pancasila, serta yang terakhir tadi kita barusan memahami terkait gerak lokomotor. Nah, setelah kita mempelajari banyak hal tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum paham, anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu, sudah cukup, Bu. Baik, kalau begitu sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, adakah yang bersedia untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan Mbak Agnes. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Nak Agnes sudah memimpin berdoa. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada kalian karena kalian sudah menyimak dengan baik dan menjawab dengan aktif. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, mohon maaf ya kalau dari Ibu ada salah kata. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Mbak Siva, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nur Aini Salma. Apakah Mbak Nur Aini Salma sudah siap? Sudah. Baik, kalau begitu langsung saja Mbak. Oke, langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.
Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak gimana kabarnya nih? Apakah puasa semuanya? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah baik, Bu, puasa. Ya, ada yang udah bolong belum? Yuk. Enggak ya, enggak ada yang bolong ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan puasanya lancar sampai selesai bulan puasa, karena tinggal 10 hari, sekitar 10 harian lagi ya. Oke, nah sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian nih. Presensinya cukup diketikkan ke kolom kolom chat aja ya. Nanti Ibu tunggu sampai 5 menit, cukup ketikkan nama dan kata hadir. Silakan. Sudah semua anak-anak? Sudah ya, sepertinya. Ya, sudah hadir semua ini, alhamdulillah. Ibu senang sekali karena bisa bertemu anak-anak lagi hari ini. Oh ya anak-anak, bagi yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalakan terlebih dahulu biar bisa lihat cantik-cantiknya tuh wajahnya. Kalau ada yang kendala sinyal bisa disampaikan ke Ibu ya lewat kolom chat. Ibu akan share screen sambil menunggu yang mau menyalakan kamera. Share screen-nya kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke, udah kelihatan ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi baru nih anak-anak. Kita masuk ke tema 2, temanya itu sumber energi. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1. Oke, hari ini kita akan belajar 3 integrasi mata pelajaran. Ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pada pelajaran IPA, kita akan belajar mengenai pemanfaatan energi matahari. Kemudian di pelajaran IPS, kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Dan di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai mencari gagasan dan informasi dari sebuah teks. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Nah, kita tuh nanti ada menonton video pembelajaran, ada tugas melakukan pengamatan, membaca teks, berdiskusi. Ya, itu kegiatan kita hari ini. Oke. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak tahu nggak sih kalau energi itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita, karena hampir semua makhluk hidup itu butuh energi, termasuk anak-anak semua ini. Tadi pagi anak-anak sahur kan ya? Apa ada yang kelupaan sahur? Sahur, Bu. Sahur ya. Nggak kesiangan ya. Nah, sahur itu termasuk sebagai sumber energi atau cadangan energi untuk kita beraktivitas sehari-hari supaya tetap bugar, tetap semangat belajar saat berpuasa seperti ini. Nah, energi ini ada beragam anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi matahari. Nah, matahari itu sudah jelas punya manfaat untuk kehidupan kita, anak-anak. Nanti kalau nggak ada sinar matahari, kita akan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Anak-anak, itu ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Yang menjemur, Bu. Menjemur baju, Bu. Iya, betul, menjemur baju. Tapi di situ ada gambar lain loh. Ada yang lihat? Lagi dijemur, Bu. Ada sinar matahari juga, Bu. Ada mataharinya. Iya, betul. Mataharinya punya mata ya ini. Oke, benar sekali anak-anak. Nah, di situ selain ibunya menjemur pakaian, dia juga menjemur bayinya. Ada juga yang berolahraga tuh di bawah terik matahari karena manusia memerlukan kebutuhan vitamin D dari sinar matahari. Ada lagi loh anak-anak. Nah, ini ada anak laki-laki yang sedang berolahraga itu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida atau udara yang kita keluarkan dari paru-paru. Jadi setiap kita bernafas,
itu kan masuk udara. Nah, itu saat keluar itu mengeluarkan karbon dioksida namanya. Nah, karbon dioksida ini diserap oleh pohon, kemudian disaring, dan akhirnya setelah disaring, pohon itu mengeluarkan O2 atau oksigen, yang mana menjadi kebutuhan makhluk hidup atau bisa kita gunakan untuk bernafas lagi. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernafas ya anak-anak ya. Nah, untuk melakukan penyaringan, pohon ini memerlukan sinar matahari. Proses pohon ini dinamakan proses fotosintesis. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak, Ibu mau membagikan video. Terlihat nggak ya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Putar ya. Pada video kali ini kita akan membahas 8 manfaat energi matahari bagi manusia di bumi. Seperti yang kita tahu bahwa matahari merupakan pusat tata surya untuk kita. Bahkan banyak juga sumber yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang membuat bumi kita ini bisa ditinggali yaitu karena bumi mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Lalu, apa saja sih manfaat energi matahari bagi manusia? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama adalah energi matahari dapat membantu proses pengeringan. Seperti Dengan tadi adanya ya. panas matahari, kita Ibu-ibu bisa menjemur. mengeringkan pakaian yang kita cuci dan mendapatkan manfaat berlebih jika kita memanfaatkan matahari untuk membantu proses pengeringan seperti pengeringan kerupuk, ikan asin, dan juga bisa membantu proses pemanenan garam dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, matahari juga membantu proses terbentuknya awan dengan menguapkan permukaan yang berair sehingga air tersebut menguap dan mengkristal membentuk awan. Nah, setelah awan terbentuk, matahari terus menyinarinya dan membuatnya kembali mencair menjadi peristiwa alam yang kita sebut sebagai hujan. Manfaat yang kedua adalah mengatur tata surya. Karena matahari merupakan pusat dari tata surya, jadi planet dan satelitnya berevolusi sambil berotasi mengelilingi matahari. Hal tersebut dikarenakan oleh gaya gravitasi matahari yang menarik planet ke depan hingga planet-planet berevolusi mengelilinginya dan membentuk tatanan tata surya yang kita sebut sebagai galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, membantu kita beristirahat dengan lebih baik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jika seseorang terpapar sinar matahari selama kurang lebih 6 jam setiap harinya, maka kita akan menjadi sedang petang hari. Sama jika kita terpapar sinar matahari di sore hari. Sedangkan setelah petang, semakin malam agak larut, kita akan merasa mengantuk seiring dengan terpaparnya cahaya lampu atau cahaya buatan lain yang membuat kita merasa mengantuk, sehingga dapat beristirahat dengan baik. Yang keempat, matahari bermanfaat dan berperan sebagai analgesik atau pereda rasa sakit. Mengapa bisa demikian? Karena beberapa pasiennya tidak terkena paparan matahari. Pasien juga dapat sedikit berhemat dengan lebih sedikit mengkonsumsi obat pereda rasa sakit. Manfaat yang kelima adalah membantu membakar lemak. Mengapa bisa demikian? Karena lemak yang dimaksud tidak hanya lemak yang berada di bawah jaringan kulit, tetapi juga lemak yang pada akhirnya akan berujung pada penyakit jantung dan juga kolesterol. Lemak akan perlahan menurun dan menjauhkan pula berbagai macam penyakit akibat lemak. Salah satu maksud mengatur masa hidup manusia di sini yaitu melalui siklus matahari. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa siklus matahari paling besar. Matahari merupakan sumber energi paling besar bagi alam semesta ataupun tata surya. Terutama bagi bumi, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan dapat hidup tanpa matahari. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi yang paling besar. Manfaat yang terakhir adalah matahari sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Contoh manfaat energi matahari bagi manusia
manusia, yaitu sebagai sumber energi bagi setiap tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Karena tanpa matahari, maka tumbuhan akan mati karena tidak dapat memasak untuk kebutuhan dirinya. Jika tidak ada tumbuhan, maka manusia juga akan binasa karena tidak ada oksigen yang dihasilkan di bumi. Oke, guys, demikianlah penjelasan di atas tentang beberapa manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Oke, udah lebih paham ya anak-anak setelah melihat video? Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang ada soalnya anak-anak. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Apa ada yang ingat dan mau menjelaskan? Siapa yang mau? Siapa tadi? Boleh? Saya Mbak Siva, Bu. Oke, silahkan Mbak Siva. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1 ya. Jadi terkait gambar tadi. Nah, jadi gambar tadi itu menjelaskan kegunaan matahari untuk makhluk hidup, Bu. Oh iya, betul. Betul sekali ya Mbak Siva. Oke, selanjutnya. Nomor 2, apa saja sih manfaat matahari untuk keluarga tersebut? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Dinda, silahkan. Manfaatnya yaitu untuk menjemur pakaian, menjemur diri, dan fotosintesis pada tumbuhan sehingga keluarga itu mendapatkan sumber oksigen. Seperti itu, Bu. Oke, pintar sekali ya Mbak Dinda. Ya, selanjutnya nomor 3, apakah contoh lain? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Lara, silahkan. Contohnya yaitu sinar matahari membantu manusia agar bisa beristirahat dengan baik. Terus sebagai pereda sakit dan membantu membakar lemak, Bu. Oke, tepat sekali ya Mbak Laras. Kalau begitu kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah menjawab tadi. Nah, Ibu ada bacaan nih. Ada yang berkenan membantu Ibu membaca? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Rosi. Anak-anak lain menyimak ya. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rosi. Nah, selanjutnya kita ada berdiskusi kembali nih. Tadi itu Ali itu digambarkan sebagai biji jagung ya anak-anak. Nah, sebagai salah satu jenis sumber daya alam, jagung itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti salah satunya pada gambar ini nih. Pada gambar ini tuh dibakar, kemudian dikonsumsi oleh manusia atau bisa dijual. Nah, coba anak-anak diskusikan pertanyaan berikut secara berkelompok ya. Ibu kirimkan pembagian kelompoknya di kolom chat, kemudian nanti Ibu breakout room, supaya bisa berdiskusi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ada perwakilan kelompok yang mau membacakan? Saya izin membacakan mengenai hasil kelompok saya, Bu. Boleh Mbak Ika, silakan. Yang pertama,
Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawabannya, jika permintaan terhadap jagung tinggi, maka jagung akan sangat diperlukan sebanyak-banyaknya. Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawabannya, untuk memenuhi permintaan, tanaman jagung harus ditanam sebanyak-banyaknya agar produksi jagungnya melimpah. Oke, terima kasih Mbak Ika. Jadi jawabannya benar ya anak-anak. Boleh beri tepuk tangan untuk Mbak Ika. Oke, lanjut ya. Wah, ada bacaan lagi nih. Nah, sekarang Ibu membacakan paragraf pertama, nanti paragraf selanjutnya Ibu dibantu ya anak-anak, nanti Ibu tunjuk aja. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia juga terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya, Ibu mau menunjuk Mbak Laras, ada? Bisa dibantu? Ada nggak nih? Bagaimana, Bu? Putus-putus. Oh, iya. Ibu dibantu dibacakan untuk paragraf kedua ya. Bisa? Bu, bisa, Bu. Oke, boleh langsung dibaca aja. Ya, Bu, sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, paragraf selanjutnya, minta Mbak Agnes, apakah ada? Hadir, Bu. Oke, bisa langsung dibacakan, Mbak Agnes. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Nah, untuk paragraf terakhir, Mbak Rahma ada? Kalau nggak ada, boleh Mbak Dinda. Baik, Bu. Ya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Nah, sudah dibaca ya. Selanjutnya, bacakan secara individu anak-anak, waktunya 5 menit. Nanti perwakilan, Ibu tunjuk, bisa menyampaikan jawabannya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Boleh langsung dikerjakan. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, langsung Ibu tunjuk untuk menyampaikan jawabannya. Mbak Anya ada? Hadir, Bu. Oke, boleh menyampaikan jawaban soal ini? Yang pertama,
Sumber daya alam yang dapat diperbarui, tumbuhan, hewan, dan angin. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi, emas, dan besi. Lalu soal nomor 2, contoh lain sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kualitas tanah, sedangkan yang tidak dapat diperbarui contohnya batu bara. Lalu soal nomor 3, agar tetap lestari, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan tidak boros. Pintar sekali Mbaknya. Jawabnya benar ya anak-anak. Nah, sudah selesai ya materi pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, apa ada yang masih ingat pelajaran hari ini tuh apa aja? Bisa disebutkan? Manfaat energi matahari untuk kehidupan, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Ada 2 lagi. Pemanfaatan sumber daya alam, Bu. Ya, betul. Apalagi satu lagi? Macam-macam sumber daya alam. Ya, masih ingat ya, berarti anak-anak memperhatikan. Oke. Sebelum Ibu tutup. Nah, ini Ibu ada penugasan nih supaya pelajaran hari ini itu tidak dilupakan oleh anak-anak, supaya anak-anak belajar lagi di rumah. Ini ada LKPD dan bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi anak-anak akan diberi tugas untuk melakukan pengamatan agar lebih memahami tentang kegunaan energi matahari. Pengamatannya mudah, boleh minta bantuan orang rumah ya. Nah, selanjutnya ada tugas menggambar tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nanti gambarnya yang mudah aja, nggak apa-apa, anak-anak bebas mau diwarnai atau tidak. Nah, nanti ini LKPD-nya boleh di-print, biar anak-anak nggak susah mengerjakannya, nanti bisa dikerjakan langsung setelah di-print di sini. LKPD-nya nanti Ibu kirimkan ke WA Group. Apakah anak-anak paham atau ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasannya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran hari ini anak-anak. Jadi anak-anak harus memanfaatkan energi dan sumber daya alam dengan baik. Baik itu yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Karena jika kita bijak menggunakan energi dan sumber daya alam, kita bisa menyimpannya untuk generasi selanjutnya. Juga membantu bumi supaya berumur panjang dan tidak rusak. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Kalau begitu, karena sudah paham, Ibu cukupkan sekian pelajaran hari ini. Sebelum benar-benar kita akhiri, berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Nur Aini. Kemudian yang terakhir adalah Mbak Larasati. Silahkan Mbak Laras. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dinda. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Sudah, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Dinda sudah bersedia memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, Bu.
Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan menuliskan kata hadir dan juga nama kalian di dalam kolom chat. Ibu beri waktu 1 menit ya untuk presensinya. Ya, silahkan anak-anak. Alhamdulillah semua hadir ya pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Karena pada hari ini kita bertepatan dengan hari kelahiran Ibu Kita Kartini. Ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sangat semangat dan antusias pada hari ini. Nah, apakah kalian semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Ya, semangat sekali anak-anak. Jadi, kita harus selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Ibu izin share screen ya anak-anak. Apakah PPT-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, kita hari ini akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua dengan tema tugasku sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan manipulatif, siswa dapat mengidentifikasi variasi gerak manipulatif dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan tayangan video tentang variasi gerak dasar manipulatif, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak manipulatif dengan tepat. Yang ketiga, melalui gerak pengamatan PPT yang berisi gambar denah rumah, siswa dapat menemukan kosakata sesuai dengan denah dengan tepat. Yang keempat, melalui penugasan yang berisi denah rumah, siswa dapat melengkapi tabel kosong. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan PPT yang berisi perbedaan, siswa dapat mengelompokkan perbedaan jenis kelamin keluarga dengan tepat. Yang terakhir, melalui penugasan yang berisi kegiatan yang mencerminkan sila Pancasila terhadap keluarga yang berlainan jenis, siswa dapat menuliskan sikap yang mencerminkan sila Pancasila terhadap keluarga yang berlainan jenis dengan benar. Nah, apakah kalian tahu mengenai variasi gerak manipulatif? Ayo, siapa yang tahu pengertian dari variasi gerak manipulatif? Gerak yang membutuhkan alat, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Memindahkan objek, Bu. Gerak menirukan. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat atau gerak memindahkan benda atau menirukan gerak seperti melempar, menangkap, dan menendang. Alat yang digunakan itu seperti raket, bola.
Nah, contoh dari gerakan manipulatif itu sendiri adalah salah satunya yaitu permainan kasti. Di dalam permainan kasti dapat gerakan melempar dan memukul bola yang merupakan gerak manipulatif. Nah, setelah kalian tahu mengenai pengertian gerak manipulatif tadi, coba ini ya anak-anak, Ibu punya gambar nih. Coba tunjukkan nomor berapa saja sih yang termasuk ke dalam gerak manipulatif. Coba anak-anak amati dulu ini gambarnya. Nomor berapa saja manipulatif? Anak-anak bisa tuliskan di room chat atau bisa anak-anak. Gambar nomor 1, 2, 3, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Yang lainnya, ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Nomor 4, 5, 6. Ya, Mbak Hani, terima kasih. Ada lagi? Atau Ibu tunjuk nih? Mbak Ika, berapa? Coba sebutin. Ada tidak Mbak Ika? Ya, Bu. Mohon maaf, bagaimana, Bu? Ini yang terdapat gerak manipulatif nomor berapa saja Mbak Ika? Nomor 3, 4, bukan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ada lagi nih. Siapa yang mau menjawab? Mbak Dinda? Ada? Ada, Bu. Ya, nomor berapa Mbak Dinda? Nomor 456. Nah, terima kasih Mbak Dinda dan semua yang sudah menjawab. Anak-anak semuanya hebat, ya, sudah bisa mengelompokkan gambar yang termasuk ke dalam gerak manipulatif. Tetapi tadi ada yang belum menjawab dengan tepat. Nah, anak-anak yang termasuk ke dalam gerak manipulatif itu adalah nomor 1, 4, dan 5 ya. Karena nomor 1 itu termasuk gerak menangkap bola, yang keempat yaitu gerak melambungkan bola, yang ketiga yaitu gerak memukul bola, dan yang kelima yaitu gerak menendang bola. Karena nomor 2 dan nomor 6 itu bukan termasuk ke dalam gerak manipulatif, tetapi termasuk ke dalam gerak lokomotor dan non-lokomotor. Nah, seberapa luas sih pengetahuan kalian mengenai gerak manipulatif? Untuk mengetahui secara mendalam, Ibu akan menayangkan video mengenai gerak manipulatif. Sebentar ya. Apakah sudah nampak videonya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Yuk, mari kita simak bersama-sama ya. Masuk saja ke materi yang pertama, yaitu gerak manipulatif melempar. Nah, nanti kita akan melakukan melempar bola ke dalam kardus. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita juga akan melakukan gerakan melempar bola ke arah tengah gawang. Dan yang ketiga,
yang akan dilakukan pada kesempatan hari ini. Yuk, kita langsung masuk di gerakan yang pertama. Melempar bola ke dalam kardus. Silakan anak-anak tonton videonya berikut ini. Nah, ini contoh dari gerakan melempar bola menggunakan kardus ya. Akan melakukan gerakan melempar bola. Silakan anak-anak tonton video berikut ini. Nah, ini adalah melempar bola ke arah tengah gawang. Nah, itu anak-anak adalah contoh dari gerakan manipulatif. Selanjutnya, apakah anak-anak kebingungan materi mengenai gerak manipulatif? Sudah paham belum mengenai gerak manipulatif? Sudah paham sedikit, Bu. Ya, kalau sudah paham, nanti anak coba praktikan mengenai gerak manipulatif, melempar bola saja bersama dengan orang tua, bisa dengan kakaknya, adiknya, ibunya, atau tetangganya juga boleh nanti divideokan. Terus videonya dikirim. Nah, selanjutnya. Variasi gerak manipulatif, kita juga harus tahu mengenai letak suatu tempat. Kita dapat mengetahui keberadaan suatu tempat menggunakan denah. Mengapa demikian? Karena kamu, teman-teman, memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Saat kita mencari rumah teman, kita juga membutuhkan denah. Nah, denah itu berguna untuk mencari letak suatu tempat. Ibu punya gambar nih mengenai denah suatu tempat. Nah, pada gambar berikut ini, pada gambar di samping dapat kita lihat bahwa rumah Siti terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi. Nah, Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Di samping rumah Ayu ada rumah siapa, Mbak Dinda? Ada rumah Siti, Bu. Ya, benar. Terima kasih ya, Mbak Dinda. Terus, di samping kiri musola, ada rumah siapa, Mbak Ika? Di samping kiri musola adalah rumah Bayu, Bu. Ya, benar sekali Mbak Ika. Terus, di samping kiri rumah Siti, ada rumah siapa, Mbak Agnes? Rumah Siti ada rumah Ayu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Dan di samping kanan rumah Adi, ada rumah siapa, Mbak Anya? Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Ya, benar sekali Mbak Anya. Terima kasih ya semua anak-anak, kalian menjawab dengan benar. Kalau begitu, anak-anak, untuk memperdalam mengenai materi hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi melalui WA Group ya. Sebentar. Ibu akan tampilkan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Sudah diterima ya anak-anak melalui WA Group? Sudah, Bu. Untuk pengerjaannya, petunjuk pengerjaannya yaitu bukanlah handout yang Ibu kirimkan melalui WA Group atau Google Classroom tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua.
Yang kedua, bacalah materi dengan cermat dan penuh keceriaan. Yang ketiga, siapkan alat tulis yang dibutuhkan. Kerjakan setiap tugas yang ada di dalam LKPD sesuai dengan perintah. Yang kelima, jika menemukan kesulitan, dapat meminta bantuan kepada orang terdekat atau bisa menghubungi guru melalui WA. Yang terakhir yaitu kirimkan hasil tugas kalian melalui WA setelah dipresentasikan. Nah, ini LKPD aktivitas pertama yaitu Bahasa Indonesia. Tujuannya, melalui kegiatan pengamatan PPT yang berisi gambar denah rumah, siswa dapat menemukan kosakata sesuai dengan denah tersebut. Dan yang kedua, melalui penugasan yang berisi denah rumah, siswa dapat melengkapi tabel kosong sesuai denah rumah dengan tepat. Langkah kegiatannya, amatilah denah di bawah ini. Kalian nanti mengamati denah ini ya. Terus kerjakan setiap pertanyaan yang sudah diberikan, lalu kirimkan jawaban kalian melalui WA group. Nah, ini ya dikerjakan dulu. Ibu beri waktu 5 menit. Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, silakan anak-anak mengerjakan dulu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ayo, sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, ada yang belum? Kalau ada yang belum, nanti bisa dilanjutkan ya anak-anak, sembari mengerjakan LKPD aktivitas kedua. Nah, Ibu. Sebentar ya. Nah, tahukah kamu saat kita mempelajari denah itu, kita akan mengetahui mengenai letak suatu tempat seperti rumah. Nah, di dalam rumah itu terdapat anggota keluarga. Dan setiap keluarga pasti memiliki perbedaan, seperti perbedaan jenis kelamin. Ada keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, dan ada keluarga juga yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping terdapat keluarga Siti yang berbeda jenis kelaminnya. Ada ayah dan adik Siti yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Coba sebutkan anak-anak, ada siapa saja di rumah kalian? Anggota keluarganya siapa saja? Coba sebutkan. Ayo, Mbak Siva, ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, lalu ada kakak, ada adik juga, lalu juga ada bibi, nenek, kakek, sama paman, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siva. Beragam bukan anggota keluarga yang ada di rumah itu? Nah, di rumah itu terdapat perbedaan terutama jenis kelamin ya. Anak-anak, sekarang coba kelompokkan perbedaan jenis kelamin dan juga sikap yang harus kita lakukan terhadap keluarga yang berbeda jenis kelaminnya dengan cara mengerjakan LKPD aktivitas kedua. Nah, ini Ibu tampilkan LKPD-nya. Anak-anak juga bisa mengecek LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, amati ya, ini gambarnya. Setiap anggota keluarga tentu memiliki perbedaan. Contohnya, perbedaan tersebut adalah perbedaan jenis kelamin. Ada anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, contohnya ayah berjenis kelamin laki-laki, dan ibu berjenis kelamin perempuan. Ayo, sekarang kalian berlatih ya. Amati gambar keluarga ini. Kelompokkan jenis kelamin kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik pada kolom yang sudah disediakan. Nah, ini anak-anak kerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah,
Coba sebutin jenis kelamin laki-laki itu ada siapa saja? Ada ayah, ada kakek, ada adik, Bu. Ya, benar sekali Mbak Siva. Kalau jenis kelamin perempuan itu ada siapa saja? Ada ibu. Ya, Kak. benar. Ya, benar sekali anak-anak semua. Nah, ketika dapat pertanyaan jenis kelamin di dalam keluarga tersebut, bagaimana sikapmu terhadap keluarga yang berjenis kelamin berbeda? Coba tuliskan di kolom yang sudah Ibu berikan. Ayo, sikapnya apa saja? Saling Kalau menghargai, gitu, Bu. ya, benar sekali Mbak Siva. Ada lagi? Saling menghormati. Ya, benar. Ada lagi tidak, Mbak Rosi? Bisa menyebutkan? Saling Atau Mbak? menjaga. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Rosi. Mbak Hani bisa menyebutkan? Tidak boleh menyentuh bagian-bagian penting seperti jenis kelamin, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Hani, dan Mbak Rosi sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Benar sekali jawaban anak semua ya, bahwa kita harus saling menjaga, menghargai, menyayangi, dan tidak boleh menyentuh bagian penting seperti jenis kelamin. Wah, tidak terasa ya hari ini, pembelajaran hari ini hampir berakhir. Sebelumnya, adakah yang masih bingung mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini? Sudah Atau paham, Bu. Oh, sudah paham ya. Terima kasih, Mbak. Yakin kalian sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, coba apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Kita mempelajari mengenai apa saja hari ini? Mempelajari denah, Bu. Ya, benar sekali Mbak Hani. Ada lagi mempelajari mengenai apa? Gerak manipulatif, Bu. Ya, gerak manipulatif. Ada lagi? Apa lagi? Perbedaan di keluarga, Bu, jenis kelamin. Ya, benar sekali. Anak-anak hebat semua. Sudah paham ya? Kalian memang anak-anak hebat dan pandai. Terus bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Sedih, senang, atau malas, atau bagaimana? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah semuanya senang ya. Materi apa yang belum dipahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah ya anak-anak. Anak-anak merasa senang dan gembira juga sudah menguasai materi ini. Jangan lupa LKPD yang sudah kalian kerjakan itu nanti aktivitas 1 dan aktivitas 2 dikirimkan Ibu melalui WA Group dan juga video mengenai gerak manipulatif ya, paling lambat pukul 8 malam. Jangan lupa mempelajari materi berikutnya mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga ya anak-anak. Nah, untuk itu marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama. Terima kasih anak atas semangat dan antusiasme hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu ingin berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan di musim yang tidak menentu ini. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Doa disilahkan. Doa selesai. Apabila Ibu ada lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh.
semua sudah melakukan praktik mikro, selanjutnya adalah sesi review dari Mbak Asri, Mbak Agnes, dan Mbak Rosi. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Asri memberikan review kepada Mbak Siva. Silahkan Mbak Asri. Ya, apakah suara saya bisa terakses, teman-teman? Terakses, Mbak. Ya. Oke, langsung saja. Micro teaching yang dilakukan oleh Mbak Siva tadi sangat baik, sangat lengkap dari seluruh elemen, mulai dari pembukaan, penyampaian tujuan, dan juga evaluasi, semuanya lengkap. Berbicara Mbak Siva juga sangat menarik perhatian bagi siswa, dan dalam penyampaian materi, Mbak Siva sangat baik karena materi yang ada dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa sangat merasa antusias untuk mengikuti pembelajaran. Lalu dalam berkomunikasi dengan siswa, Mbak Siva sangat baik. Mbak Siva sangat komunikatif dengan selalu bertanya kepada siswa dan selalu mengajak siswa untuk berinteraksi dengan guru. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asri. Kemudian review dari Mbak Agnes untuk Mbak Nur Aini. Silakan Mbak Agnes. Jadi saya akan mereview tempatnya Mbak Hani. Untuk keseluruhan tempatnya mikro tadi Mbak Hani sudah bagus, sudah baik. Di awal sudah mengemukakan tujuan dan batasan materi. Kemudian materi sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, terus pengondisian kelas juga sudah baik. Terus ekspresi Mbak Hani juga sudah terlihat dengan bagus. Mungkin untuk nada suaranya lebih ditingkatkan lagi, lebih semangat karena untuk anak. Kemudian di akhir pembelajaran Mbak Hani sudah memberikan kesimpulan dan menurut saya itu sangat bagus. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Yang terakhir dari Mbak Rosi untuk Mbak Larasati. Silahkan Mbak Rosi. Baik, review untuk Mbak Laras. Mbak Laras sudah melakukan micro teaching dengan baik pada hari ini. Terdapat kegiatan membuka dan menutup pelajaran seperti salam pembuka, berdoa, menanyakan kabar, serta mengajak kehadiran siswanya. Guru juga sudah mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini sebelum memulai pelajaran. Kemudian guru juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari tersebut. Guru juga sudah mengajak siswa untuk bertanya jawab sehingga pembelajarannya terkesan aktif. Kemudian guru juga sudah menggunakan media berupa video pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Selain itu guru juga sudah baik karena pada saat pemutaran video, guru sambil menjelaskan materi inti-inti dari video tersebut. Kemudian Mbak Laras juga sudah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan baik sesuai dengan nada berbicara untuk anak SD. Dan yang terakhir, guru juga sudah melakukan refleksi pembelajaran untuk memastikan apakah siswa sudah menguasai materi atau belum, dan diakhiri dengan salam penutup. Cukup sekian review untuk Mbak Laras, terima kasih. Terima kasih Mbak Rosi. Nah, dikarenakan kegiatan micro teaching dan review sudah dilaksanakan seluruhnya, maka saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam memimpin micro teaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dinda sebagai perwakilan dari tim 1 untuk memoderatori micro teaching pada hari ini. Saya sebagai PJ pada pembelajaran hari ini izin untuk menutup micro teaching yang sudah kita lakukan secara mandiri. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.